Ini adalah pencuri paling aneh yang pernah saya lihat. Pertama, ia mencuri dompet orang kaya. Ketika ia mendapatkannya, ia sengaja melemparkannya ke tanah. Pencuri itu segera mengambilnya dan mengembalikannya kepada orang kaya itu. Orang kaya itu begitu terharu sehingga ia berteriak kesakitan. Ia segera menawarkan hadiah $100 kepada pencuri itu. Tetapi segera setelah ia berbalik, ia memberikan uang itu kepada pengemis itu. Apa yang lebih keterlaluan belum datang. Setiap malam ketika ia tidak bisa tidur, dia akan menyelinap ke rumah orang. Orang miskin tidak pergi ke rumah orang kaya, karena itulah satu-satunya cara untuk membuktikan kemampuannya mencuri. Tetapi ketika ia berhasil, dia tidak akan mengambil satu hal pun yang berharga. Sebaliknya, ia meninggalkan karyanya di dinding untuk membuktikan bahwa dia ada di sini. Gaya formalitas khusus ini, ia dengan cepat mendapatkan banyak pengikut. Tetapi apa yang terjadi padanya malam ini? Sesuatu yang belum pernah dilihatnya selama 13 tahun dalam bisnis ini. Orang ini tidak memiliki apapun yang berharga di rumahnya. Lemari itu penuh dengan alat peraga khusus. Ada banyak foto orang di samping mereka. Tempat yang aneh ini, itu membuatnya merasa semakin tidak pada tempatnya. Tetapi itu juga berhasil menarik rasa ingin tahunya. Ia mencari petunjuk di rumah itu. Benar saja, ada ruang rahasia di balik tirai. Tetapi ketika ia cukup dekat untuk melihatnya, ia terpental bermil-mil jauhnya. Dan kebetulan bahwa pemilik rumah tiba-tiba kembali pada saat itu. Ia mengeluarkan ponselnya dan menyadari ada sesuatu yang salah. Pesan itu memberitahukan bahwa rumah itu sedang diserbu oleh orang asing. Ia segera memeriksa rumah untuk mencari barang-barang berharga. Tetapi ia memeriksa rumah itu belasan kali dari atas ke bawah. Dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sementara pemiliknya sedang menelepon. Pencuri menyelinap keluar saat pria itu tidak melihat. Pemiliknya juga mendengar suara bising. Ia segera mengejarnya, tetapi tidak ada apapun di luar pintu. Pencuri itu berpegangan ke tanah. Ia tidak berani. Harinya beberapa petugas polisi datang ke rumah itu. Mereka telah menerima tip dari masyarakat. Mereka ingin menggeledah seluruh rumah, tetapi mereka mencari di setiap sudut dan celah. Mereka tidak menemukan satupun dari mereka. Para pencuri yang sedang bersembunyi melihat pemandangan itu. Dia begitu putus asa. Jadi, ia memutuskan untuk masuk dan mencari tahu sendiri. Di tengah malam, pencuri itu membuka pintu ke ruang rahasia. Di dalamnya ada seorang pria yang telah dipenjara selama bertahun-tahun. Pencuri itu hendak mengeluarkannya, tetapi yang mengejutkan, sang guru sedang dalam perjalanan ke kamar. Ia begitu ketakutan sehingga ia segera bersembunyi di sudut. Melihat bahwa pria di dalam sel itu akan dipukuli lagi. Pencuri itu mengumpulkan keberanian untuk bergegas keluar. Dan begitulah pencuri itu mati. Tetapi kerabatnya tidak mendengar kabar darinya selama berhari-hari. Dengan segera, mereka mulai menanyakan kabarnya. Mereka menemukan surat khusus di laci pencuri. Surat itu milik pemilik villa. Mereka segera menyerahkannya kepada polisi. Dan alamat yang tertulis di dalamnya. Alamat yang tertulis di dalamnya cocok dengan rumah besar yang mereka cari beberapa hari sebelumnya. Mereka menggeledah villa itu lagi. Tetapi mereka mencari dari atas ke bawah belasan kali. Mereka masih belum menemukan apapun. Dan kemudian, tanpa menyadarinya, para wanita menyadari ada sesuatu yang salah dengan mata kucing di pintu. Biasanya, Anda hanya bisa melihat keluar dari dalam. Tetapi, mengapa mata kucing ini dipasang langsung di bagian luar? Ketika melihat ini, pemiliknya mengejek petugas. Dia segera ditahan karena menghalangi jalan raya. Tetapi ia sama sekali tidak panik. Sebaliknya, ia tersenyum dan sangat senang dengan dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwa dia akan dibebaskan dalam waktu 3 jam.